Mi Service here. Kita bukan lagi cari mobil guys, tapi kita lagi cari website di luar sana yang udah dibuat tapi dilupain fungsinya. So, without further ado, I'm here to pimp your site. Welcome to segmen baru Business Geo. Sesuai dengan namanya, Pimp My Site. Di sini aku, The Mister, dibantu dengan para OG di bidang web development. Kita bakal keliling dunia maya untuk review dan revamp website supaya bisa balik ke tujuan utamanya. Gak butuh waktu lama dan tanpa basa-basi, aku sudah menemukan website milik NGO lokal asal Bali. Nama NGO ini adalah Tanah Air Beta. Based on my research, NGO ini punya fokus kegiatan menjaga lingkungan dan habitat laut. Tanah Air Beta adalah lembaga swadaya masyarakat atau LSM yang didirikan di Bali pada tahun 2016 oleh Ibu Intu Budi Hartono. Dalam kegiatannya, masyarakat, LSM, pemerintah daerah, dan universitas diajak kerjasama untuk meneliti tantangan pembangunan dan berkolaborasi mencari solusi. Hingga saat ini, Tanah Air Beta masih terus berkembang dan juga aktif untuk menjalankan visi misinya. Salah satunya melalui media website tanahairbeta.org agar cakupan audiens yang tahu semakin luas dan banyak. Menarik. NGO lokal yang sudah ada dari tahun 2016 ini punya fokus utama dalam menjaga alam dan lingkungan laut Indonesia supaya tetap bisa kita manfaatkan tanpa harus merusak alam dan biota lautnya itu sendiri. Kalau Mr. lihat sekilas, di website Tanah Air Beta udah ada profil, sejarah lengkap, dan beberapa kegiatan mereka. Tapi sayangnya, beberapa tahun ke belakang udah nggak ada update dan tampilannya terkesan usang. Padahal kalau webnya terus di-maintain dan dikembangin, mungkin Tanah Air Beta bisa dikenal lebih luas, nggak cuma di Bali aja. Misi mereka yang nyiptain perubahan nyata yang future-proof di berbagai penjuru di Indonesia bisa dilakukan, diwujudkan oleh lebih banyak orang. Biar lebih paham lagi, dan bukan cuma sekedar based on Miserve opinion, aku mau undang Mas Bobby dan Mas Satrio yang udah menggeluti dunia perwebsitan selama bertahun-tahun. Kira-kira apa ya pendapat beliau? Terima kasih, Mister, sudah mengundang saya sebagai guest. Di episode pertama Pimp My Site, kita akan menganalisa website tanahairbeta.org yang akan kita revamp. Mari kita review apa saja hal yang akan kita perbaiki pada website ini. Ada beberapa hal yang perlu dioptimalkan, yaitu pertama, halaman login WP admin masih terbuka untuk publik, sehingga perlu ditambahkan pengamanan. Nah, dalam artian, halaman ini perlu disembunyikan aksesnya dari publik, serta ditambahkan Google Recaptcha, sehingga memberikan lapisan keamanan tambahan. Kemudian, dari sisi theme yang digunakan, tanahairbeta.org ini menggunakan theme dari themeforest.net. Theme-nya bernama Save Life, yang mana ketika kita bergantung pada theme ini, kita perlu menunggu update dari developernya, sehingga kemudian kita baru bisa melakukan update versi dari theme dan plugin yang dibawa dalam paket theme tersebut. Nah, ini sangat riskan ya, sangat riskan karena jika developernya memberikan rentang antara satu update ke update yang lain, khawatir ada celah keamanan yang bisa saja disusupi oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, kemudian di website ini juga menggunakan plugin Visual Composer sebagai page builder-nya. Visual Composer ini ada di paket theme yang diberikan ya dari Save Life. Sebetulnya cukup baik ya, kalau untuk yang kebutuhan minimum cukup baik. Namun, untuk mendapatkan keleluasan yang lebih dalam melakukan kustomisasi layout, saya menyarankan untuk menggunakan theme Hello Elementor. Dikombinasikan dengan plugin Elementor Pro. Dengan penggunaan theme Hello Elementor yang minim script, dibantu dengan adanya Elementor Pro, ini sangat baik untuk memberikan manfaat responsif tampilan yang lebih
mudah, lebih adaptif di berbagai jenis gadget, kemudian juga memberikan optimalisasi di sisi security, juga membantu untuk optimalisasi di sisi performa. Harapannya, maka website tanahairbeta.org ini akan lebih hemat server resource. Website tanahairbeta.org ini memiliki beberapa kelemahan. Dari yang saya lihat, ada beberapa poin, yaitu pertama adalah konten gambar yang kurang maksimal warnanya. Seringkali kita lihat ada foto-foto yang warnanya cukup redup. Kemudian itu berdampak pada warna navigasi menu dan juga logo yang ada di bagian homepage, ya, di bagian hero section. Kemudian di poin yang lain yaitu responsiveness, terutama pada mobile version. Ketika halaman website ini dibuka di mobile, di ponsel, tampilannya terutama di bagian hero section, menunya itu kurang adaptif, sehingga perlu dilakukan optimalisasi. Kemudian dari sisi tipografi spesifiknya pada fontnya butuh beberapa pilihan warna yang variatif, namun tetap masih mengacu kepada warna identitas, yaitu yang biasanya ada di logo TAB, logo Tanah Air Beta. Kemudian ada juga perlu penambahan warna latar di beberapa section supaya terlihat pada halaman ini di beberapa halaman tidak putih polos saja. Nah, untuk lebih lengkapnya silakan kepada Mas Bobi. Oke, thank you Mas Satrio. Sekarang kita lanjut ke tampilan websitenya ya. Kita bakal bahas beberapa bagian penting mulai dari tampilan depannya, navigasi, kualitas gambar, sampai ke fitur-fitur yang menurut saya bisa lebih maksimal sih. Begitu saya buka homepage-nya, kesan pertama yang didapat itu memang nuansanya alam banget. Kemudian tone warnanya tenang. Terus ada beberapa gambar-gambar alam yang langsung ngasih gambaran bahwa website ini memang concern-nya di dunia konservasi. Kemudian layout-nya juga simple. Header-nya di atas, kontennya di tengah. Nah, untuk si navigation bar-nya ini mungkin bisa dibuat background putih kali ya. Karena kalau kayak gini kan di beberapa gambar yang warnanya terang itu, dia nggak kontras gitu ya. Terus nggak kelihatan juga si logo Tanah Air Betanya. Mungkin ini bisa diperbesar dari sisi fontnya. Fontnya udah bagus sih, tinggal diperbesar tanpa harus di bold. Dan kalau saya lihat ada 3 gambar dengan 3 title. Dan title-nya itu hampir sama ukuran fontnya dengan si deskripsinya. Terus kita turun ke bawah ada support us. Entah di sini ada yang ketutup atau ada yang hilang, tapi kayaknya di support us ini nggak nampilin full ya. Maksudnya di sini harusnya ada, entah maksudnya mau ke sosial media atau gimana. Dan kalau saya lihat sini bagusnya adanya posisinya di bawah sebelum footer sih. Kemudian kita turun ke bawah, from our blog. Oh, ini maksudnya artikel, tapi ada satu artikel yang belum ada gambarnya nih. Entah ini nggak kebuka atau gimana, tapi harusnya di sini ada gambar sih biasanya. Terus kita ke bawah ada pesan call to action, ada join our conservation. Mungkin ini lebih ke ajakan kali ya. Ajakan untuk donatur atau siapa kayak gitu. Kemudian harusnya di sini ada tombol yang mengarah ke CTA-nya kemana, entah itu ke WhatsApp atau ke email. Dan di footer-nya ini sangat minim informasi ya. Harusnya di sini ada lokasi, ada nomor telepon, ada alamat kayak gitu. Dan ada tulisan copyright-nya masih tahun 2021. Itu untuk halaman homepage. Kemudian kita beralih ke halaman About Us. Di About Us, full gambar. Kalau misalnya memang mau full gambar, mungkin bisa dikasih overlay warna putih, karena di sini warna si
headernya itu hitam gelap. Dan ke bawah itu langsung ada judul, tulisan, about us, kemudian ada keterangannya, our organization seperti apa. Jadi ini seperti, kalau saya lihat seperti artikel sih jadinya, nggak seperti layaknya si halaman about us ya. Atau bisa ditambahkan layoutnya itu kanan kiri, 50% dari sisi layar, about us, kemudian ada keterangannya di sebelah kanannya mungkin bisa dikasih gambar. Dan di bahasa Indonesianya ini ada 2 bahasa berarti ya. Di bawahnya ada sejarah dan misi, mungkin bisa di bahasa Inggrisin juga. Terus ke bawah kita ada our team, mungkin layoutnya bisa lebih proper lagi. Kalau ini kan gambarnya kecil, gambar-gambar Bu Intu, Pak Jeff, dan Pak RD-nya ini kecil, gambar-gambar, kemudian keterangan di bawahnya besar. Sebaiknya biar lebih proper itu gambarnya juga dibesarin juga sesuai ukuran kolomnya. Dan di sebelah kanan, yang agak bikin saya heran, ini sebelah kanan ada 2 gambar, tapi tanpa ada keterangan gitu. Mungkin dikasih keterangan juga kalau misalnya memang mau ke galeri, ini dibikin section sendiri aja untuk galeri gitu. Di bawah ada International Associate, sama, dibuat layoutnya sama juga, nanti mungkin ada gambar sama bawahnya keterangan siapa, kemudian sebagai apa jabatannya, dan keterangan di bawahnya. Kalau bisa dipersingkat keterangannya, jangan terlalu panjang gini. Ada 4 halaman lagi, kita coba cek di Book and Papers. Di halaman Book and Papers, mungkin ini bisa dibuat layoutnya itu seperti, bisa dibagi 2, 50-50 juga, biar nggak terlalu panjang gini, disesuaikan sampai ke bawah. Disesuaikan juga gambar bukunya dalam satu card, misalkan di sini ada 4 bagian, dibuat card, dikasih back shadow, nanti tinggal disesuaikan sama developernya. Dan di bawahnya juga ada before footer, dan footer disamakan aja semua halaman nanti. Lanjut ke activities. Di dalam activities ada judulnya What We Do, kemudian ada beberapa paragraf, 1, 2, 3, 4, ada 4 paragraf. Ini pun biasanya disesuaikan, di atas judul itu ada gambar, bisa menggambarkan dari halaman ini intinya apa, dikasih gambar di atasnya, kasih banner. Oh, ini ada activities by team. Di activities by team ini ada satu tulisan yang bisa diklik, kemudian kalau saya lihat sih ini saya masuknya ke halaman artikel ya. Ini ke artikel dengan footer yang berbeda. Oh. Bagusnya kalau footer sama header itu disamain aja, kalau misalnya memang mau buat header seperti ini, semuanya disamakan, footer juga disamakan. Kemudian kita back lagi ke halaman activities. Di Elementor mungkin bisa lebih proper lagi ya untuk layoutnya nanti, jadi nggak full video YouTube kayak gini. Di bawahnya kemudian ada judul juga. Untuk ukuran fontnya mungkin bisa disesuaikan juga, karena di sini ada dua judul dengan ukuran font yang berbeda. Maksudnya mungkin untuk breakdown dari si South Asia ini ada Indonesia, kemudian ada beberapa halaman, ada beberapa pulau nih. Per satu pulau ini kita klik Sumatera, masuk ke halaman Sumatera, masuknya ke artikel. Jadi ya kalau halaman activities ini sama dengan artikel sih kalau saya lihat di sini. Mungkin bisa disesuaikan untuk activities, mungkin bisa di halaman yang dibuat halaman yang lain, jangan digabung dengan artikel, karena di sini udah ada blocks nih, ini pasti mau muat artikel juga. Atau mungkin ada maksud lain, saya juga nggak tahu nih. Terus setelah activities ada art for conservation. Ini juga sama, tulisan, banyak tulisan, kemudian di bawahnya ada, oh ini ada contoh-contoh gambarnya. Ini bisa disesuaikan, mungkin temanya nanti di kanan dan kiri seperti biasa, jadi nggak terlalu banyak tulisan. Footer juga sama, disesuaikan juga dengan yang lain. Terus kita masuk ke halaman blog. Di halaman blog ini bisa dibuat card atau klasik ya kalau di widget di Elementor tuh. Jadi biar enak dilihat lah. Dibuat 2 card atau 4 card, jadi nggak terlalu turun ke bawah gini. Kemudian di samping ada recent post, ini sih by system, udah dari WordPress-nya. Di bawah ada kategori. Di dalam kategori tapi ada blog di sini, harusnya ini yang blog ini bukan kategori ya. Nah ini disesuaikan aja sih kalau untuk kategori. Kemudian turun ke bawah. Nah footernya juga ini berbeda dengan footer homepage. Ntar disesuaikan untuk footernya.
Selanjutnya ke Contact Us. Banner baiknya dibedakan setiap halaman, jadi nggak terlalu semuanya sama. Ini kayak homepage dengan Contact Us ini hampir sama. Dan kayaknya sama sih nih. Kemudian di bawah sih udah oke, kanan kiri. Nah, maksudnya seperti ini, kanan kiri. Jadi ada informasi tulisan, sebelahnya gambar, atau sebaliknya gambar, sebelahnya tulisan. Footer juga disamakan dengan yang lainnya nanti. Di halaman Contact Us mungkin ditambahkan CTA, call to action berupa form. Nanti biar bisa langsung masuk ke adminnya. Sama ini saya keganggu sama login di atas nih. Ada login di atas. Saya nggak tahu ini fungsinya untuk apa. Di kanan atas ada fitur login, tapi di sini nggak ada penjelasan loginnya buat siapa. Mungkin apakah ini untuk member internal atau tim donatur. Kalau bisa sih dikasih info singkat. Misalnya login khusus untuk internal atau kontributor. Supaya pengunjung juga nggak bingung. Cukup dari saya? Oke, kira-kira itu review dari saya. Thank you. Setelah dengar review dari Mas Bobby dan Mas Satrio, kita jadi paham nih apa yang udah oke dan apa yang masih bisa dibagusin. Tapi nggak boleh asal benerin. Harus sama yang berpengalaman di bidangnya. Ada web developer yang bakal jelasin step by step buat benerin websitenya. Udah terhubung sama Mas Ghazali, Mistro developer kita yang bakal nyulap webnya. Penasaran sama hasilnya? Simak terus dan stay tune sampai akhir ya! Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ghazali Muhammad Elba. Di sini saya dipercayakan oleh Biznet GeoCloud untuk melakukan revamp website tanahairbeta.org. Nah, di sini saya berpengalaman sebagai WordPress developer selama kurang lebih hampir 1 tahun. Ya, sebelumnya saya juga sudah pernah mengerjakan beberapa proyek non-profit karena memang saya sebenarnya kenal dengan WordPress ini dari non-profit itu sendiri gitu. Saya punya yayasan non-profit di Surabaya dan di situ saya menggunakan WordPress untuk websitenya. Sama saya juga mulai mencoba beberapa kali mengerjakan beberapa proyek freelance ya, dan sampai saya membuka sebuah agensi sendiri yaitu sali.co.id. Di situ saya sudah juga berpengalaman untuk mengerjakan beberapa proyek-proyek dari klien gitu ya. Bukan cuma WordPress saja tapi beberapa menggunakan aplikasi-aplikasi yang menggunakan teknologi non-coding juga itu sudah saya kerjakan juga di situ gitu. Saya juga sudah mempunyai berbagai macam ide untuk mengubah tampilan website tanahairbeta.org dari yang sebelumnya tampilannya yang seperti itu menjadi yang terbaru. Oke, karena saya sudah melihat review dari Mas Satrio dan Mas Bobby dan saya juga sudah mempunyai gambaran atau konsep yang harus saya kembangkan, yuk kita langsung saja develop website tanahairbeta.org. Halo semuanya, di sini saya sudah berhasil melakukan perubahan atau revamp website tanahairbeta.org. Yang pertama itu di bagian teksnya itu biar terlihat lebih jelas. Yang kedua itu di bagian logonya juga supaya bisa terlihat lebih jelas oleh kita. Karena kalau misalnya kita perhatikan di desain atau yang di website yang sebelumnya itu sebelum saya revisi, untuk logonya itu masih tumpang tindih dengan slider atau background di bagian belakangnya. Nah, ini udah saya ubah supaya tidak tumpang tindih lagi. Terus selanjutnya di bagian bawahnya juga itu ada beberapa perubahan terutama dari segi tampilannya. Dari yang tampilan sebelumnya itu hanya teks biasa, di sini sudah saya ubah ke dalam bentuk kartu atau card. Jadi ketika kita melihat website tanahairbeta.org itu tampilannya bisa lebih jelas dan bisa lebih enak untuk dipandang. Nah, di halaman about us ini juga sudah selesai saya rapikan. Dari yang desain sebelumnya itu hanya berupa teks, ini sudah saya tambahkan gambar dan juga sudah saya ubah untuk format tampilannya, yaitu bagian kiri 50%, bagian kanan 50% dengan gambar di sebelah kiri dan sebelah kanan selang-seling. Yaitu selanjutnya itu di bagian bawahnya itu kalau teman-teman perhatikan itu ada bagian our team. Itu yang terdapat banyak beberapa gambar-gambar tim tanahairbeta.org itu juga sudah saya ubah juga tampilannya. Saya bikin lebih bagus dengan tampilan card juga supaya ini mudah untuk kita lihat, kita baca dan juga secara tampilan itu bisa lebih bagus. Nah, kalau kita lihat di halaman What We Do ini itu ada beberapa halaman di dalamnya. Kita akan fokus ke halaman Books and Paper dulu ya teman-teman ya. Di halaman Books and Paper ini itu kalau dari desainnya sebelumnya itu terdapat banyak sekali teks atau referensi-referensi buku, jurnal, dan lain sebagainya itu dalam
satuan padat. Nah, di sini sudah saya ubah juga tampilannya, itu saya breakdown menjadi 2 section. Jadi kalau misalnya kita buka halamannya itu nggak ngumpul di satu tempat langsung terbuka, tapi kita harus klik dulu. Ini saya menggunakan yang namanya itu adalah fitur akkordion. Nah, di sini saya buka, saya masukkan di situ untuk referensi-referensi. Jadi ketika kita buka itu nanti tampilannya akan lebih simple dari yang sebelumnya. Selanjutnya masih di What We Do, kita berpindah ke activities ya teman-teman. Nah, di activities ini itu juga sudah saya ubah tampilannya dari yang sebelumnya itu based on text dan hanya ada video YouTube aja di bawah yang itu ukurannya juga lumayan besar gitu ya. Ini sudah saya ubah ke proporsi 50%-50%. Nah, di halaman atas ini itu saya taruh YouTube-nya di bagian atas itu dengan proporsi 50% dan sebelah kanannya itu teks 50% dan di bagian bawahnya itu udah saya tambahkan juga beberapa gambar, terutama di bagian where we do it itu kan ada 2 negara teman-teman ya, ada Indonesia, ada juga yang di bagian Afrika. Itu sudah saya perbagus tampilannya, itu saya masukkan gambar juga untuk berbagai wilayah-wilayah di Indonesianya. Jadi dari yang sebelumnya teks, di sini kita udah punya tampilan visualnya. Lalu selanjutnya kita masuk ke halaman Arts for Conservation. Nah, di sini itu dari yang desain sebelumnya itu masih berupa seperti artikel ya. Nah, di sini saya ubah ke tipe page atau halaman. Nah, di sini itu di bagian bawah itu saya rapikan juga untuk gambarnya. Jadi ketika diklik itu nanti akan masuk ke bagian detail atau galeri dari Arts for Conservation ini gitu. Oke teman-teman, sekarang kita berpindah ke halaman blog. Nah, kalau teman-teman perhatikan di yang desain sebelumnya di halaman blog ini itu ada beberapa artikel atau postingan yang memang itu tidak ada gambarnya. Nah, di sini juga sudah saya masukkan untuk gambarnya. Terus selanjutnya, kalau teman-teman perhatikan di yang sebelah kanan itu sudah ada beberapa perubahan. Yang tadinya itu ada recent post, itu udah saya ubah, itu saya hilangkan dan saya ganti dengan subscribe our newsletter. Nah, selanjutnya ini kita masuk ke halaman kontak us. Nah, di sini di halaman kontak us yang tadinya itu tidak ada formulirnya, di sini saya inisiatif saya tambahkan untuk formulir. Nah, formulir di sini itu gunanya untuk apa? Gunanya itu adalah untuk membantu mempermudah komunikasi apabila ada yang ingin menghubungi tanahairbeta.org. Di sini juga sudah ada maps alamat tanahairbeta.org. Jadi kalau misalnya ada yang ingin berkunjung menemui tanahairbeta.org bisa langsung diperbesar untuk maps-nya atau petanya dan bisa mengunjungi tanahairbeta.org. Oke, cukup sudah perjalanan revamp website kita kali ini. Dari teman-teman mungkin bisa lihat untuk perbandingan before dan after-nya. Mungkin kalau misalnya ada berbagai masukan, kritik, dan saran yang membangun, itu boleh banget coba disampaikan di kolom komentar. Lalu dari saya juga punya ucapan atau masukan untuk tanahairbeta.org, karena memang saya juga punya yayasan non-profit juga di Surabaya, jadi saya tahu kalau untuk mengelola website itu memang agak-agak susah gitu. Apalagi kalau misalnya di tim internalnya itu nggak ada orang yang memang spesifikasi di bidang IT. Nah, makanya di sini saya bangun websitenya itu menggunakan WordPress supaya nanti ke depannya website yang saya bangun ini mudah-mudahan akan selalu dipakai oleh tanahairbeta.org dan juga mudah-mudahan juga bermanfaat untuk Tanah Air Beta dan juga bukan cuma Tanah Air Beta aja tapi bermanfaat juga untuk semua, untuk masyarakat luas dan lain sebagainya. Saya juga mengucapkan beribu-ribu terima kasih untuk Bisnet GeoCloud yang sudah mempercayakan dan memberikan kesempatan untuk saya melakukan kegiatan revamp website ini, dan juga saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih juga untuk tanahairbeta.org. Sekian, terima kasih. We've done it. We have done it. Salut buat Maestro Developer yang udah ngebuat website Tanah Air Beta dari yang boring dan kaku seperti ini menjadi intuitif, informatif, dan tentunya cantik. Kira-kira gimana ya reaksi dari tim Tanah Air Beta itu sendiri? Tanah Air Beta, that's how we do it in Pimp My Site. Kamu punya ide, tanggapan, atau feedback? Tulis di kolom komen ya. Dan kalau kalian juga punya website yang mau kita bedah, drop your links in the comments below. Siapa tahu kamu bisa jadi target me serve berikutnya. Bye!